Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk kita menerima akan berkat dan penyertaan daripada Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya Dialah penghibur dan penolong dalam hidup kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah setiap hati kami, kami buka setiap hati kami Tuhan. Haleluya, kami sembah nama-Mu untuk Roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
yang baru Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami buka setiap hati kami pada pagi hari ini untuk Roh Kudus-Mu Bapa. Kami buka setiap hati kami untuk kami menyembah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang terus memenuhi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami merenungkan firman-Mu. Urapi setiap hati kami, urapi setiap hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di mana senang sekali pada hari ini, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sesi doa pagi online. Dan pada bulan Mei ini gereja kita memiliki sebuah tema yang berhubungan dengan pribadi Roh Kudus. Dan saya percaya apabila pada bulan Mei ini akan ada begitu banyak urapan, akan ada begitu banyak campur tangan dari Roh Kudus di sepanjang hidup kita, di mana kita juga baru saja memperingati dan juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan juga pada hari-hari ke depan, pada hari-hari berikutnya kita juga akan memperingati dan juga merayakan hari Pentakosta, di mana hari pencurahan Roh Kudus. Maka dari itu saya mengajak saudara sekalian untuk kita boleh benar-benar menyiapkan diri kita dan juga kita benar-benar sungguh terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita boleh mempersiapkan diri kita, kita boleh mempersiapkan pikiran kita dan juga jiwa raga kita untuk kita boleh mengalami sebuah terobosan yang baru bersama dengan Roh Kudus. Dan untuk itu berapa banyak dari saudara yang terkasih di dalam Tuhan percaya apabila ketika kita hidup, ketika kita berjalan dan juga ketika kita menjalani segala sesuatu dengan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki kualitas kehidupan yang begitu baik. Kita akan memiliki kualitas kehidupan yang akan terus naik dan terus bermultiplikasi dalam hidup kita. Dan sebelum kita membahas atau berbicara lebih lanjut tentang Roh Kudus atau Holy Spirit dalam hidup kita, mari kita bersatu hati dan juga kita menyamakan persepsi kita, di mana Roh Kudus yang saudara dan saya kenal, Roh Kudus yang hadir dan juga tinggal di dalam hati dan juga dalam setiap diri saudara dan saya adalah merupakan sebuah pribadi. Roh Kudus bukan hanya sebuah power atau kekuatan yang biasa disimbolkan dengan api ataupun angin, tetapi Roh Kudus yang kita kenal adalah
seorang pribadi. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, dan Allah yang Maha Esa yang kita kenal memiliki 3 pribadi, 3 tetapi 1, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini kita akan belajar ada 3 peranan penting dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang pertama adalah Roh Kudus berperan sebagai pribadi yang membangun. Sebagai pribadi yang membangun, maka Roh Kudus memiliki sebuah peranan, yaitu menciptakan dan juga memperbaharui setiap kehidupan kita. Menciptakan dapat diartikan apabila yang sebelumnya tidak pernah ada atau yang sebelumnya tidak ada dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan memampukan, maka Roh Kudus akan menciptakan sesuatu yang baru yang akan terjadi lewat kehidupan kita. Sedangkan memperbaharui dapat diartikan Roh Kudus akan membuat hidup kita yang sekarang, hidup kita saat ini menjadi jauh lebih baik, menjadi jauh lebih sempurna, dan juga menjadi jauh lebih berarti lagi. Kitab Mazmur 104 ayat 30 berfirman, "Apabila Engkau mengirim roh-Mu, maka mereka tercipta, dan Engkau memperbaharui muka bumi." Amin. Kita tahu apabila peranan atau Roh Kudus itu sudah ada dari sejak zaman dahulu, bahkan sejak di Perjanjian Lama, dan kita juga bisa mengecek kebenarannya dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Kita bisa melihat dari ayat di atas apabila Roh Allah ataupun Roh Kudus itu terlibat dalam penciptaan. Di ayat yang pertama tadi disebutkan Roh Allah atau Roh Kudus turut bekerja untuk menciptakan langit dan bumi. Dan di ayat yang kedua, Roh Kudus juga turut untuk memperbaharui semua itu dengan cara terbang melayang di atas permukaan bumi. Untuk itu, peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya yang pertama adalah Roh Kudus sebagai pribadi yang membangun, membentuk, dan juga memperbaharui setiap kehidupan kita. Peranan dari Roh Kudus yang kedua adalah Roh Kudus membantu kita menuntun arah hidup kita. Kitab Yesaya 63 ayat 13-14 mengatakan, "Yang menuntun mereka melintasi samudra, raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan atau Roh Kudus membawa mereka ke tempat perhatian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu." Ayat di atas menceritakan atau berbicara tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana kita semua tahu apabila bangsa Israel ketika ada di Mesir, mereka penuh dengan penderitaan, mereka penuh dengan tantangan, mereka dijadikan budak, mereka dianiaya, mereka disiksa. Tetapi di ayat di atas tadi kita tahu apabila Roh Kudus dikatakan menuntun jalan mereka untuk keluar dari bangsa Mesir, untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, di mana di tanah perjanjian sudah disediakan begitu banyak kelimpahan, begitu banyak sukacita, dan juga begitu banyak berkat yang menanti mereka. Roh Kudus yang menuntun mereka. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya, Roh Kudus berperan secara aktif untuk menuntun setiap langkah, untuk menuntun setiap apa yang mendasari kita mengambil sebuah keputusan, dan juga Roh Kudus jugalah yang akan membawa kita ke hidup yang lebih baik lagi. Untuk itu, apabila ada saudara yang pada hari ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kegagalan, sedang mengalami masalah, sedang mengalami problema yang begitu berat, mari saya ajak untuk kita boleh menyerahkan itu semua kepada Roh Kudus yang tinggal dan juga hadir dalam diri kita masing-masing. Kita mintakan Roh Kudus agar
Roh Kudus boleh memimpin setiap jalan kita, dalam mengambil setiap keputusan penting, dalam mengambil setiap tujuan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus juga boleh membawa kita keluar dari setiap masalah kita, dari setiap pergumulan kita, dari setiap duka cita kita, menuju ke tanah perjanjian, yaitu masa depan kita yang penuh dengan harapan, masa depan kita yang penuh dengan kelimpahan, dan juga masa depan kita yang penuh dengan kemenangan. Dan saya percaya apabila kita hidup dipenuhi dan juga dituntun oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan terus naik, hidup kita akan terus mencapai kesuksesan, keberhasilan, dan juga hidup kita akan terus menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Dan yang ketiga, peranan Roh Kudus dalam hidup kita adalah Roh Kudus menolong dan juga menghibur kita. Roh Kudus juga biasa disebut sebagai penolong, atau dalam bahasa Latinnya adalah Parakletos. Para artinya adalah berjalan bersama kita, sedangkan kletos dapat diartikan biasa yang kita panggil. Sedangkan Parakletos atau Roh Kudus adalah seorang pribadi yang terus berjalan bersama kita, menemani kita, dan juga menghibur kita. Itu adalah Roh Kudus yang ada dalam hati setiap saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Tuhan Yesus berjanji apabila Ia naik ke surga, maka Bapa akan mengirimkan seorang penolong pribadi yang baru untuk menolong. Dan seperti kita tahu, apabila janji Tuhan adalah ya dan amin, dan itu bisa kita lihat ketika Tuhan menggenapi janjinya. Bapa mengirimkan seorang pribadi penolong yang baru, yaitu Roh Kudus. Seorang penolong adalah mereka yang dapat menguatkan, mereka yang dapat menemani, mereka yang dapat menggembirakan, mengobati, dan juga menolong setiap kondisi dan juga setiap musim kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus dalam hidup kita? Itu karena Tuhan begitu sayang kepada setiap pribadi kita. Tuhan tahu apabila kita sebagai manusia biasa kita memiliki keterbatasan, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita berpikir menggunakan cara pandang kita sendiri yang terbatas, maka kita tidak mungkin sanggup untuk hidup di dunia ini, di mana dunia yang kita tinggali, bumi yang kita pijak, setiap harinya pasti akan ada masalah yang baru. Setiap harinya pasti akan ada juga tantangan-tantangan hidup yang baru. Krisis ekonomi, perang, bencana alam, dan lain sebagainya yang terus kita saksikan, yang terus kita lihat setiap hari, itu bisa membuat mental kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Untuk itu Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memberikan kita sebuah pengharapan, memberikan kita sebuah semangat, dorongan, dan juga penghiburan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, betapa indahnya apabila setiap hari kita boleh terus berjalan dan juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, apabila di sepanjang hari, di sepanjang minggu ini ketika kita mengalami pencurahan Roh Kudus, maka kita semua akan semakin diperlengkapi, dan kita juga akan semakin mengenal pribadi Roh Kudus yang ada, yang tinggal di dalam setiap diri saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.